Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Perkenalkan, nama saya Kak Diva Arianti, NIM 21110312447, nomor absen 14 dari kelas 5F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video testimoni selama perkuliahan Hypnocounseling dan NLP. Berikut videonya. Menurut saya pribadi, mata kuliah Hypnocounseling dan NLP sangat penting dan sangat bermanfaat bagi saya selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Dalam proses perkuliahan mata kuliah ini, saya sangat senang mengikutinya karena Bapak Eka memberikan penjelasan materi dengan baik dan dalam penyampaian materinya sangat rileks dan pelan, namun mudah dipahami. Dalam proses pembelajaran, Bapak mengajarnya sangat terstruktur, sehingga materi yang Bapak sampaikan dapat dengan mudah kami pahami. Selain itu, juga saya terkesan sekali dengan pengalaman belajarnya, karena pada mata kuliah ini ada dua hal yang ditekankan, yaitu praktek dan teori, di mana Bapak mengajar kuliah ini diawali teori terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan praktek. Di sela-sela pemberian materi, Bapak juga selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya dan memberikan pendapat, bahkan juga untuk sharing pengalaman pribadi. Pada saat perkuliahan juga selalu disertai dengan diskusi bersama dengan rekan-rekan dan dosen pengampu, di mana diskusi ini sangat menyenangkan. Selain itu, saya juga mengetahui pengalaman-pengalaman menarik yang pernah dialami oleh rekan-rekan yang lain, serta pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekan selalu dapat dijawab dengan baik dan memuaskan oleh Bapak Eka. Mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini memberikan banyak pengetahuan baru kepada saya, yang dimana saya jadi mengetahui apa itu sebenarnya Hypnocounseling, mengetahui apakah hipnosis itu berbahaya atau tidak, dan mengetahui apakah hipnosis itu membuat seseorang itu lupa ingatan, serta apakah hipnosis itu merupakan ilmu gaib atau sihir. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tersebut Bapak ulas bersama-sama pada saat pertemuan Zoom meeting. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait materi yang saya paling pahami dan juga materi yang saya sukai dari Hypnocounseling ini. Nah, jadi selama saya menjalani dan selama saya memahami materi terkait Hypnocounseling ini, materi yang paling saya pahami dan yang paling menurut saya sangat berhubungan terhadap diri saya sendiri itu yaitu terkait materi self-hypnosis, di mana materi self-hypnosis ini memberikan saya motivasi ataupun memberikan energi positif terhadap diri saya sendiri. Di mana ketika saya melakukan self-hypnosis ini secara perlahan-lahan, saya mulai merasakan energi positif yang saya berikan terhadap diri saya sendiri. Dan itu benar-benar berdampak terhadap diri saya sendiri, walaupun dampaknya tidak secara langsung yang signifikan, namun perlahan-lahan. Manfaat atau perubahan yang diberikan setelah saya melakukan self-hypnosis ini adalah membuat diri saya ini menjadi lebih baik dan membuat saya menjadi lebih percaya diri. Kemudian perlahan-lahan juga saya mulai bisa mengontrol emosi saya dan perasaan saya. Nah, ketika saya melakukan self-hypnosis ini, ternyata manfaatnya tidak hanya memberikan sisi positif terhadap saya, namun perlahan-lahan saya mulai merasakan diri saya ini selalu berpikiran positif. Di mana sebelum saya mempelajari atau sebelum saya mencoba self-hypnosis ini, dalam melakukan sesuatu itu pasti saya selalu berpikiran bahwa saya itu tidak bisa melakukan hal ini. Namun setelah saya mencoba self-hypnosis ini, melalui penugasan yang diberikan oleh Bapak Eka, dari sanalah saya mulai merasakan bahwa ketika saya melakukan sesuatu, saya itu selalu memberikan energi positif terhadap diri saya sendiri, yaitu dengan saya selalu mengatakan terhadap diri saya sendiri bahwa saya ini bisa melakukan apa saja walaupun nanti hasilnya tidak sebagus yang saya harapkan. Namun, setidaknya saya itu sudah mencoba hal tersebut. Jadi, self-hypnosis ini sangat berguna dan juga saya sudah mulai merasakan dampaknya walaupun tidak signifikan, namun perlahan-lahan saya mulai membiasakan diri untuk memberikan energi positif terhadap diri saya sendiri.
Dengan adanya mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini, saya merasakan adanya perubahan pada diri saya ya, yang mana sebelumnya saya memiliki rasa kurang percaya diri, tetapi setelah mendapatkan mata kuliah lintas prodi hypnocounseling dan NLP, saya menjadi lebih percaya diri dan berani tampil di depan publik. Nah, selain self-hypnosis ini, sebelumnya juga saya telah melakukan hipnosis terhadap teman saya, yaitu ada pra-induksi, deepening, dan memberikan sugesti. Menurut teman saya itu, dia juga mulai merasakan dampaknya setelah saya melakukan hipnosis terhadap dirinya. Ia mengatakan bahwa pikiran itu jauh lebih rileks, kemudian juga dia mulai merasakan jiwa yang lebih tenang dan juga damai. Selain itu, penugasan yang diberikan oleh dosen pengampu selama perkuliahan juga tidak membebani saya. Karena dengan adanya tugas-tugas tersebut, maka saya bisa lebih bersemangat, di mana tugas yang diberikan itu lebih kepada praktek konseling dan penerapan NLP. Mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini memang sangat diperlukan oleh mahasiswa agar mahasiswa bisa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti adanya rasa trauma, kecemasan, bahkan depresi, dan lain sebagainya. Nah, dari mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini sesungguhnya sangat memberikan banyak dampak positif dan juga banyak dampak baiknya terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain yang kita berikan mereka hipnosis. Nah, namun mungkin untuk sebagian besar anak muda itu masih banyak yang belum mengetahui mengenai metode hipnosis ini dan juga NLP. Maka dari itu, sebelum saya mendapatkan mata kuliah ini, menurut saya mata kuliah ini sangat asing dan juga belum pernah terdengar. Namun, jika untuk melakukan afirmasi positif itu, saya sudah sebelumnya pernah melakukan. Hal tersebut sama seperti self-hypnosis, namun setelah saya melakukan mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini, pemberian afirmasi positif atau motivasi untuk diri saya sendiri ini semakin baik dan juga semakin bisa saya rasakan. Nah, jadi dapat saya ketahui bahwa sesungguhnya mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini sangat berguna dan juga sangat bermanfaat tentunya untuk kita dan juga orang lain, terutama untuk generasi muda. Karena semakin kita sering melakukan hipnosis terhadap diri kita sendiri, semakin juga kita akan merasakan perasaan yang tenang, damai, dan pikiran kita juga akan semakin rileks. Nah, jadi menurut saya, jika anak muda itu benar-benar mau mempelajari hipnosis dan NLP ini, dampaknya sangat baik dan juga berkesinambungan dan juga akan berdampak di masa depan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi menurut saya mata kuliah ini sangat bagus dan juga sangat baik untuk diri saya sendiri dan juga tidak hanya berguna untuk menambah pengetahuan saja mengenai hypnocounseling dan NLP, namun juga berdampak untuk diri saya sendiri, baik untuk tubuh saya, mental saya, jiwa saya, pemikiran saya, dan yang lainnya. Jadi tidak semata-mata mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini hanya memberikan pengetahuan pada bidang akademik saja, namun mata kuliah ini juga mampu memberikan pengetahuan terhadap bagaimana cara kita berpikir agar lebih bisa berpikir positif. Kemudian bagaimana sih cara kita mengolah pikiran supaya kita itu tidak cenderung berpikiran yang negatif atau bahkan hal yang belum terjadi seharusnya. Nah, jadi melalui hypnocounseling dan NLP ini, saya mulai bisa mencerna bahwa setiap manusia itu sebenarnya hidupnya itu bisa tenang dan juga damai. Kemudian juga memiliki pikiran yang tenang jika kita mampu melatih pemikiran kita, melatih otak kita, melatih diri kita untuk selalu berpikiran positif dan memberikan afirmasi positif terhadap diri kita sendiri, sehingga dampaknya itu akan baik sekali untuk diri kita sendiri. Nah, untuk orang lain juga tentunya kita bisa memberikan hipnosis untuk membuat orang itu juga ikut berpikiran positif, jiwanya tenang, damai, dan juga pemikirannya semakin rileks. Jadi sebenarnya self-hypnosis itu memang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, selain self-hypnosis ini, jika kita menghipnosis orang lain juga akan berdampak sangat bagus dan baik sekali. Yang dimana orang lain ini akan bisa semakin tenang, rileks, dan juga aman, dan juga nanti perasaan-perasaan mereka itu akan semakin damai. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Paramarta selaku dosen pengampu mata kuliah hypnocounseling dan NLP karena sudah berkenan untuk membagi ilmunya terkait hipnosis dan NLP untuk saya serta rekan-rekan lainnya.
Jadi selama saya mengikuti perkuliahan hypnocounseling dan NLP selama 1 semester ini, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan, serta suasana belajar yang sangat nyaman, dimulai dari saya mengetahui apa itu hipnosis, bagaimana sejarah hipnosis, berkembang, mengetahui teknik-teknik hipnosis, dan juga saya mengetahui mengenai NLP. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera kita semua. Salam harmoni.